Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nur Muhtar dengan nomor induk mahasiswa 1213020162 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas D. Akan memaparkan mengenai makalah kelompok 5 yaitu tentang sertifikat halal yang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam masyarakat Muslim, halal bukanlah suatu hal yang asing lagi, karena halal merupakan segala objek atau kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan ataupun dilaksanakan. Hal tersebut digunakan untuk menunjukkan makanan ataupun suatu produk yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut norma-norma Islam, berdasarkan jenis makanan ataupun berdasarkan cara memperolehnya. Adanya sertifikat halal sebagai suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang atas suatu produk menunjukkan bahwa objek tersebut telah terlegalisasi kehalalannya. Bagi perusahaan, sertifikat halal berguna untuk meyakinkan konsumen akan kehalalan produk yang didistribusikannya. Di Indonesia, sertifikat halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Hal yang melatar belakangi adanya sertifikat halal ini adalah mengingat banyaknya masyarakat Islam di Indonesia menjadikan kebutuhan terhadap kehalalan suatu produk merupakan suatu keharusan yang sangat penting bagi umat Islam. Karena mengkonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan hak dasar dari setiap muslim dan merupakan bentuk ketakwaan setiap umat muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yaitu nomor 8 tahun 1999 serta jaminan tentang produk halal yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai sertifikat halal yang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang meliputi outline, ulasan, politik hukum, dan analisis SWOT. Pertama, mengenai outline dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di mana pada bab 1 ini membahas mengenai ketentuan umum, kemudian pada bab kedua mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal, di mana di dalamnya membahas mengenai tanggung jawab serta penyelenggaraan JPH, juga pembentukan badan JPH serta tugas, fungsi, dan susunan organisasi pada BJPH tersebut. Pada bab ketiga membahas mengenai bahan dan proses dari produk halal. Pada bab selanjutnya membahas mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal, yang mana pada bagian ke-1 membahas tentang pengajuan permohonan, pada bagian kedua membahas mengenai penetapan lembaga pemeriksa halal, bagian ketiga membahas mengenai pemeriksaan dan pengajuan. Pada bagian keempat membahas mengenai penetapan kehalalan produk, pada bab kelima mengenai penerbitan sertifikat halal, bagian keenam mengenai label halal, bagian ketujuh mengenai pembaruan sertifikat halal, dan pada bagian ke-8 mengenai pembiayaan. Ulasan dari undang-undang tersebut adalah pada bab pertama, terdapat ketentuan umum pada pasal 1 ayat 5 dan ayat 10 yang menjelaskan bahwa jaminan produk halal merupakan sebuah kepastian hukum yang diberikan pemerintah terhadap kehalalan suatu produk dengan dibuktikan melalui sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan MUI yang diatur dalam pasal 4 bahwa semua produk yang dikeluarkan dan diedarkan di Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Kemudian dalam bab 5 tentang tata cara memperoleh sertifikat halal, adanya urgensi di mana mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam menyebabkan kehalalan sangat urgen untuk diperhatikan. Karena agama Islam ini melarang untuk mengkonsumsi produk-produk haram. Oleh sebab itu, sangat perlu adanya legalitas yang berupa sertifikat agar masyarakat percaya pada suatu produk. Selanjutnya mengenai politik hukum dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkhusus pada
pembahasan mengenai sertifikat halal bahwa politik dan hukum merupakan suatu hal yang berbeda. Namun, keduanya memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan satu sama lain. Hukum, sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Di mana dalam kehidupan masyarakat, peraturan perundang-undangan tersebut sangat berperan dan berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Nah, dalam memberi dan menjamin hak-hak tersebut, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kebutuhan terhadap produk yang bersertifikat halal merupakan sebuah keharusan bagi umat Islam. Namun ironisnya, permasalahan mengenai kehalalan suatu produk di Indonesia ini masih menjadi persoalan yang serius. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen dalam memberikan jaminan terhadap kehalalan dan menjadi payung hukum. Selanjutnya, mengenai analisis SWOT dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, terkhusus pada bagian sertifikat produk halal, yang mana yang menjadi kekuatan dari undang-undang ini adalah dapat menghasilkan produk yang benar-benar terjamin kehalalannya. Kemudian, mengisi kekosongan hukum mengenai jaminan produk halal. Lalu, mempunyai maksud untuk memelihara kesucian agama, pikiran, jiwa, keturunan, serta harta di samping loyalitas pada negara. Ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Samping kekuatan dari undang-undang ini pun memiliki weakness atau kelemahan, yaitu perkembangan legalisasi jaminan produk halal ini masih menemui banyak persoalan, baik di tingkat yuridis, sosiologis, maupun politis. Selain memberatkan dunia usaha dan sulit diterapkan, undang-undang ini juga berpotensi untuk mengganggu iklim investasi di tanah air. Selanjutnya, kemudahan perizinan mengurangi peluang pendapatan negara. Selanjutnya, undang-undang ini juga memiliki opportunities atau peluang, di mana Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Penggunaan produk halal, baik makanan, minuman, produk kosmetik, ataupun obat-obatan, merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pentingnya setiap muslim untuk mengetahui produk yang mereka gunakan, halal atau tidaknya untuk kemaslahatan hidup setiap muslim, maka hal tersebut menjadi peluang dari terciptanya undang-undang ini. Selanjutnya, strength dari undang-undang ini adalah yang pertama, ketiadaan peraturan pelaksanaan yang mengharuskan pemerintah kembali mengakomodasi berbagai kepentingan yang pada dasarnya berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, adanya persoalan perbedaan kepentingan antara satu sama lain antara pihak yang terlibat dalam penciptaan sertifikat halal ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam menjamin produk halal bagi konsumen di Indonesia ini telah terlihat dari berbagai macam peraturan dan perundang-undangan mengenai produk dan labelisasi halal. Bahasan yang saya pilih adalah mengenai konsep dasar dari politik hukum. Manusia merupakan makhluk politik, terlihat dari keinginan manusia yang selalu ingin mengatur dan cenderung tidak mau untuk diatur. Di samping itu, manusia juga merupakan makhluk hukum yang terlihat dari sifat manusia yang selalu bercita-cita agar terpenuhi hak dan kewajibannya. Nah, sebagai upaya untuk mencapai cita-cita tersebut, maka Indonesia membuat strategi yang berupa politik dalam melaksanakan hukum yang memuat cita-cita suatu bangsa. Pengertian politik hukum. Kata politik sendiri secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Belanda yang artinya politik, dan dalam bahasa Inggris politics yang keduanya berasal dari kata dalam bahasa Yunani. Kata politik merupakan sinonim dengan kata dalam bahasa Arab yaitu siasat, yang memiliki arti melatih binatang memegang kepemimpinan pada manusia atau bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya
dan mengatur serta mengelola suatu urusan agar menjadi baik. Politik merupakan suatu cara dalam mewujudkan cita-cita meliputi proses pembentukan keputusan tentang keadilan yang berkaitan dengan negara dan warga negaranya. Kemudian, kata hukum diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur tata kehidupan manusia, baik tertulis maupun tidak tertulis yang di dalamnya berisikan sanksi. Jadi, politik hukum secara etimologis merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda yaitu Rechtspolitik yang diartikan sebagai kebijakan hukum. Selanjutnya, ruang lingkup politik hukum. Yang pertama, adanya proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang dalam merumuskan politik hukum. Yang kedua, proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan perundang-undangan merumuskan politik hukum. Yang ketiga, penyelenggara negara yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang ataupun yang telah ditetapkan. Hukum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses yang tercakup dalam 6 kajian tersebut dan menghasilkan sebuah legal policy yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat yang bersifat integral satu sama lain. Selanjutnya mengenai batasan politik hukum. Yang pertama, politik hukum sebagai ruang gerak suatu negara. Artinya, politik hukum menunjukkan eksistensi sebuah negara, dan eksistensi hukum menunjukkan eksistensi dari politik hukum suatu negara. Yang kedua, politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat. Politik hukum terbukti dalam nuansa kehidupan bersama masyarakat dan erat dengan kekuasaan dalam kenyataan, mengatur negara, bangsa, dan rakyat yang terwujud dalam suatu perundang-undangan negara.